Putus asa di titik terendah menemukan kekuatan Allah. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. 2 Korintus 1 ayat ke-8. Kita hidup di zaman di mana semua orang dituntut untuk kelihatan kuat. Timeline media sosial penuh dengan pencapaian, senyum, dan hidup yang tampak baik-baik saja. Tetapi realitasnya banyak anak muda hari ini hidup dalam tekanan yang sunyi, overthinking, anxiety, rasa gagal, dan kelelahan mental yang sering disembunyikan di balik layar. Rasul Paulus pernah ada di titik yang sangat gelap. Ia berkata dengan jujur, beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ini bukan keluhan orang lemah. Ini pengakuan seorang rasul besar. Bahkan ia menggambarkan dirinya seperti terpidana mati. Habis harapan, habis tenaga, habis jalan. Beberapa tahun lalu dunia dikejutkan oleh kematian Jong Hyun, seorang idola K-pop yang begitu dicintai. Di mata publik, hidupnya tampak gemilang, terkenal, berbakat, dikagumi jutaan orang. Namun, di balik sorotan, ia menyimpan luka yang tak tertahankan. Kasus ini menampar kita. Popularitas tidak menjamin harapan, dan sorotan tidak otomatis menyembuhkan keputusasaan. Putus asa tidak selalu datang karena masalah besar. Kadang cukup karena dikhianati, gagal, ditinggalkan, atau merasa hidup tidak sejalan dengan ekspektasi. Dan itu manusiawi. Bahkan Paulus yang pernah bertemu Yesus secara supranatural dan dipakai Tuhan secara luar biasa, mengalami titik ini. Maka jangan buru-buru merasa lemah atau berdosa hanya karena Anda sedang tidak kuat. Namun Paulus tidak berhenti pada putus asa. Ia menemukan makna di baliknya. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. 2 Korintus 1 ayat 9. Putus asa adalah momen ketika ilusi kemandirian runtuh. Saat kita sadar, aku tidak cukup. Dan justru disitulah iman yang sejati mulai tumbuh. Percaya kepada Tuhan bukan sekedar teori, bukan hasil mendengar khotbah, melainkan lahir dari krisis yang membuat kita menyerah total. Di titik terendah itulah kita belajar. Tuhan bukan sekedar penolong, tetapi sumber hidup. Dia bukan cadangan terakhir, melainkan fondasi utama. Ketika semua pegangan dilepas, kita mulai mengenal Allah yang sanggup membangkitkan yang mati, termasuk harapan yang sudah kita kubur. Putus asa bukan akhir iman, melainkan awal iman yang sejati. Saat Tuhan mengalihkan kepercayaan kita dari diri sendiri kepadanya.